Hari ini kita akan melanjutkan pada materi yang berikutnya, yaitu buku besar. Sebelum kita ke materi utama, materi inti buku besar, saya ingatkan kembali pada materi sebelumnya, yaitu tentang siklus akuntansi suatu perusahaan, baik itu perusahaan jasa, dagang maupun industri. Itu ada 3 tahap yang harus kita selesaikan, yaitu tahap pencatatan, tahap pengikhtisaran, dan tahap pelaporan. Masing-masing tahap ini ada langkah-langkahnya, seperti yang sudah saya bagikan di bahan ajar pada siklus akuntansi perusahaan jasa terdahulu. Nanti bisa kalian lihat. Saya akan bicara tentang tahap pencatatan saja, yaitu ada 3 langkah dalam tahap pencatatan: pengumpulan bukti transaksi seperti nota, kwitansi, dan sebagainya, kemudian pencatatan ke dalam jurnal umum, dan materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu buku besar. Masing-masing langkah ini tidak bisa dibolak-balik, jadi kita harus mengumpulkan bukti transaksi dulu, baru melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum, setelah itu posting ke dalam buku besar. Ini saya contohkan ada suatu perusahaan jasa, yaitu katakanlah Salon Cantik Jelita milik Nona Almira, baru saja dibuka awal tahun 2019. Selama bulan Juli 2019 melakukan transaksi sebagai berikut. Ini ya, tanggal 2 sampai dengan ada tanggal 27. Kalau kalian masih bingung jurnal umum, ini kalian ibaratkan kalian yang melakukan transaksi ini. Jadi kita berdiri sebagai pemegang pembukuannya salon, bukan membukukan keuangannya Nona Almira ini, tetapi kita membukukan keuangan salon. Seperti ini, Nona Almira menyetorkan uang ke salon sebesar 50 juta. Jangan berpikir tentang uangnya Nona Almira, tapi berpikirnya keuangan perusahaan. Kalau ada orang yang menyetorkan uang ke perusahaan kita, ke salon kita, berarti apa yang terjadi? Yang terjadi karena menyerahkan uang, berarti uang kita bertambah. Uang itu kalau di akuntansi namanya kas. Nah, nih caranya tanggal 2, kasnya bertambah kan, kas kita bertambah, kas perusahaan bertambah di sebelah debit. Sedangkan kas itu, kenapa kok kas kita bertambah? Karena ada orang menyerahkan modal kita bertambah di kredit. Jadi seperti yang saya katakan pada pertemuan sebelumnya, bahwa setiap terjadi transaksi minimal 1 masuk debit, 1 masuk kredit. Jumlahnya ini harus sama. Boleh 2 debit, 1 kredit boleh, dan seterusnya. Pokoknya jumlahnya ini harus sama. Terus tanggal 4, dibayar sewa kantor selama 2 tahun. Kalau selama 2 tahun ini bisa kita catat 2 macam. Bisa kita masukkan di beban sewa, atau kita masukkan di sewa dibayar di muka. Jadi boleh kita masukkan beban sewa seperti ini, boleh salah satu saja, tidak boleh ditulis dua-duanya seperti ini, tidak boleh. Kenapa kok sewa dibayar di muka? Karena sewa itu untuk 2 tahun yang akan datang. Jadi kita masukkan pada sewa dibayar di muka, dan ini termasuk harta, sehingga bertambah di sebelah debit. Kenapa kok kasnya berkurang di sebelah kredit? Kenapa kok kasnya berkurang? Karena kas kita berkurang. Kenapa berkurang? Karena untuk bayar sewa. Ini pembelian peralatan baru dibayar 10 juta, sisanya utang, dan sebagainya. Pada saat kita melakukan pencatatan ke dalam jurnal, referensinya ini sementara dikosongi dulu. Baru nanti kalau sudah kita posting ke dalam buku besar, baru ini Bu Erna isi, karena sudah kita posting. Ya. Nah, dari jurnal ini setelah selesai semua sampai tanggal 27, nanti dibaca kembali. Kalau tidak paham silakan nanti tanyakan. Ini jumlahnya ini selalu sama, debit dengan kredit.
Nah, selanjutnya kita ke buku besar. Jadi selanjutnya setelah jurnal umum dibuat, maka langkah terakhir atau langkah ketiga di tahap pencatatan yaitu posting ke dalam buku besar. Buku besar ini disebut juga dengan ledger. Adalah kumpulan akun atau rekening yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Nah, dasar kita memposting adalah melihat jurnal umum. Jadi yang disebut dengan posting itu adalah pemindah bukuan dari jurnal umum ke buku besar, itu disebut dengan posting. Ya, seperti kalian kalau postingan, nah itu kirimkan. Artinya kalau kita menuliskan postingan kita di FB berarti mentransfer pikiran kita ke sosmed, ke sosial media, ya. Kemudian bentuk buku besar ini ada 4. Ada bentuk T yang pertama. Kenapa bentuk T? Karena bentuknya ini seperti huruf T. Ini kan ya, ada sisi debit dan di sini sisi kredit. Kemudian yang kedua, ada buku besar bentuk 2 kolom. Bentuk 2 kolom ini sebenarnya sama dengan bentuk T, tetapi ini kolomnya lebih lengkap. Ada tanggal, ini ada kolomnya, ada garis-garisnya, ini keterangan referensi jumlah, tanggal keterangan referensi jumlah. Sisi kanan adalah kredit, sisi kirinya debit. Kemudian bentuk 3 kolom ini berbeda dengan 2 kolom di atas. Ini ada saldonya, ada debit, kredit, ini ada saldonya. Kemudian yang bentuk 4 kolom hampir sama tapi saldonya ini disendirikan. Contoh dari jurnal umum yang sudah kita tuliskan di sini tadi, ada saya tuliskan di sini tadi, ini kita identifikasi ada berapa sih buku, ada berapa sih akun itu. Contohnya gini, ini ada kas, modal, ini kita tulis satu-satu. Kalau misalkan ini ada kas, modal, sewa dibayar di muka, terus kasnya ini kan ada lagi, tidak usah kita tulis. Jadi seperti di sini. Nih ya, kita tulis ini identifikasinya. Ada kas, modal, sewa dibayar di muka, peralatan salon dan seterusnya. Ternyata ada 11 akun. Berarti ada 11 buku besar yang harus kita buat. Di sini saya tuliskan nomor kode. Nomor kode ini nanti lain kali saya jelaskan bagaimana pemberian nomor kode. Ini tentunya berdasarkan harta, utang, modal dan sebagainya. Nanti saya share lagi yang cara pemberian nomor kode. Nah, nomor kode ini kalau kalian lihat ini tidak urut. Jadi nomor kode yang dilihat adalah ini. Pertama angka pertama, baru kemudian angka kedua. Ini untuk mengurutkan. Contohnya ini kas 111, modal 311 dan seterusnya. Kita urutkan berdasarkan yang pertama dulu, awal 1. Nomor 1 ini apa saja? Oh, ini ada kas, ada sewa dibayar di muka, ada peralatan, kemudian perlengkapan, piutang. Nah, ini ada seperti ini. Mana yang didahulukan? Dilihat yang kedua. 1-1 otomatis kas dulu. Kemudian yang kedua 112 ada piutang dan sebagainya. Ini yang sudah Bu Erna urutkan. Kurang 1 ini ya, beban iklan di sini. Nah, ini ada beban gaji yang nomor 11. Kemudian sekarang cara memposting. Sekarang saya contohkan ini bentuk T. Kita akan mengisi yang pertama dulu, ini adalah kas. Nah, kas kita tulis yang bentuk T, ini debit, ini kas di tengah. Kemudian ini ada nomor akun, terus kredit. Yang kita masukkan yang mana? Kita kan akan membukukan kas, akan kita melakukan pencatatan kas. Berarti nanti ya lihat jurnal umum yang ada tulisannya kas saja yang dilihat, yang dimasukkan ke situ. Contohnya gini, tanggal 2 ada kas sebelah debit, tanggal 4 ada kas sebelah kredit, tanggal 5 ada kas lagi sebelah kredit. Jadi yang dimasukkan ke buku besar kas ki ya sing ana tulisannya kas iki tok rek. Nah, ini ya ada tulisannya itu ya. Nah, ini tanggal 2 50